Halo? Insya Allah. Ya, Pak. Siapa sekarang yang mau tampil? Elia? Belum Bapak, yang kemarin aja belum selesai, jadi Elia minggu depan. Yang mau tampil udah siap-siap? Rahman? Sudah, Pak. Ini lagi nunggu Aslam moderatornya. Moderatornya siapa? Saya Pak. Islam. Tes. Ya, kemarin kan yang ditugas itu berapa? 6 orang ya, Elia? Sarah? Kemarin yang disuruh merubah RPP? Iya Bapak, yang mau tampil jadi diliatin dulu gitu RPP-nya. Ya, sok silakan coba diperlihatkan dulu. Elia, siapa? Yang pertama? Yang pertama Sheila Bapak. Sheila, ini penyanyi ya? Penyanyi vokalis ya? Coba dilihatkan dulu, terus ke atas. Nah, sekali lagi nih, Sheila. Ya Pak. Itu tulisan buremnya tuh. Iya, burem. Sheila, halo? Iya Pak. Di tujuan itu dengan menggunakan model bla 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 diharapkan dapat ini gitu loh. Ya, Model Pak. yang digunakannya apa? Model maksudnya tuh metode Pak atau gimana Pak? Kenapa? Suaranya kurang keras. Model yang dimaksud tuh metode ya Pak? Bukan. Kan saya katakan kamu mau menggunakan model apa? Ya model itu kan nanti menggambarkan tentang langkah-langkah. Itu tujuannya masih kurang bagus tuh ya. Coba di langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu ada berapa? 3 Pak. Hah? 3. Apa? 3. Bukan, itu langkah-langkah pembelajaran yang pembukaan.
Kamu kemarin nulis nggak sih, Sheila, atau ini belum dirubah? Sudah Pak, mengikuti anjuran Bapak. Ya mana buktinya, itu di pembukaan kok kayak gitu. Nomor 1 itu kan menata situasi pembelajaran. Isinya ya merapikan tempat duduk kan gitu, ya. Kemudian apa namanya, menghadirkan niat gitu kan, atau boleh membaca Quran. Tapi kan itu yang intinya menata situasi pembelajaran gitu. A, B, C. B-nya mana? Nomor 2-nya B-nya mana? Di sini nggak ada. B-nya mana B-nya? Iya Pak, ada yang kurang berarti Pak. Apa yang B-nya? Jangan dipademin atuh itunya. Yang B-nya apa teman-teman? Memberikan persepsi pembelajaran, Pak. Ya, bukan memberikan, melakukan persepsi. Sheila, rubah atuh. Aduh, kamu tuh gimana? Ya Pak, ini sambil melihat catatan lagi Pak. Yang ketiganya apa? Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak. Ya, nggak usah pakai guru, langsung aja menyampaikan tujuan pembelajaran. Keempatnya, Memberikan motivasi. ya memberi motivasi gitu ya. Nah, yang 4 langkah. Kalau yang merapikan ya, merapikan itu menyiapkan media yang itu kan itu termasuk apa itu? Ya. Kalau media kan bisa di apa namanya nanti tercover di langkah-langkah inti sebetulnya. Nah, itu kurang benar. Coba yang langkah berikutnya, kegiatan intinya coba. Nah, kegiatan intinya itu kamu tidak perlu menggambarkan model. Karena di atasnya kan tidak ditulis. Lu coba ke bawahnya. Tuh, itu coba lihat. Kegiatan penutup itu ada berapa langkah? Lima Pak. Hah? 5. Mana 5 teh ini? Ada 5, Bapak. Iya 5, tapi yang coba lihat yang Sheila itu ada berapa? Iya Pak, masih 3 Pak. Nah, aku naon atuh can dirobah. Iya Pak, maaf. Masih salah Pak. Ini nggak serius, kalau gitu nggak serius. Coba yang di kemarin yang di apa, yang kan sudah disebutkan. Coba sekarang siapa selain Sheila siapa lagi? Selain Sheila siapa lagi? Setelah Sheila, Winda, Pak. Coba Winda, yang kamu perlihatkan dulu. Sheila, Iya, Pak. robah dulu itunya, tata dulu. Siapa? Terus yang itunya yang coba yang 3 mana terus. Coba yang itu dulu atau yang menetapkan tujuan. Mana tujuannya, Winda? Di atas, Pak. Ya. Nah, ini. Nah, terus ke bawah. Active learning, coba sekarang kegiatan itunya, kegiatan jangan terlalu cepat atau Win. Kegiatan pendahuluan. Kok hanya 2 itu? Winda nggak di
poin-poin, Pak. Jadi di situnya langsung kayak memperhatikan kesiapan dan semangat peserta didik dengan memeriksa kehadiran, terus kerapihan berpakaian, dan mengatur kelas kayak gitu, Pak. Ya itu mah bagian nomor 1 itu mah. Itu mah kan bagian, kan ada 4 intinya. Oh iya, Coba ini nomor 2-nya mana inti nomor 2? Kan nggak ada di sini. Nomor 2-nya apa intinya, Binda? yang kegiatan inti, Pak. Bukan, di pendahuluan itu kan ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Oh iya, ada 4. Terus mana di sini kok ini mah baru ini mah termasuk nomor 1 atau baru nomor 1 ini mah? Oh iya, Sekali lagi teman-teman, sekali lagi nomor 1 itu ya nomor pendahuluan itu 1 menata situasi pembelajaran. Nah, di dalamnya itu tadi ada misalnya menghadirkan niat. Di sini kan tidak ada menghadirkan niat ya, kemudian cek kehadiran. Itu mah termasuk rangkaian nomor 1 gitu loh. Kalaupun mau misalnya diurai kayak Winda kayak gini ya bukan AB, berarti jadi ada berapa? Bisa jadi 7 kalau gitu mah. Kan menata situasi pembelajaran itu di dalamnya 1 ada apa? situasi pembelajaran. Ya, ada apa di dalam poinnya? Menyiapkan siswa, Siapkan Apa? siswa. 2, mengucapkan salam, salam, menyampaikan salam. 3, mengecek kehadiran, cek kehadiran. Absensi. 4, apa lagi? Menghadirkan niat atau berdoa bersama, Pak. Ya, menghadirkan niat melalui doa, gitu kan ya. Atau menghadirkan niat dan ucapan menghadirkan niat dengan baca basmalah disertai baca doa, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kemudian baru nomor 2 intinya apa itu? Oke, jangan ke situ dulu atau jangan ke atasin dulu. Jangan scroll dulu. Nomor 2 dari bagian pendahuluan. Apa nomor 2 dari bagian pendahuluan? persepsi, Pak. Ya, melakukan apersepsi gitu loh. Sok langsung dirubah teman-teman yang lain. Terus nomor 3-nya apa? Motivasi, Menyampaikan tujuan Nah, pembelajaran. menyampaikan tujuan. Kan Winda di sini belum ada tuh. Ya. Ya, Nomor 4-nya? memotivasi. Memotivasi ya, memberikan motivasi. Nah, itu yang inti-inti itu nanti kelebihannya silakan. Yang inti-inti jangan sampai hilang. Ya. Ya, Pak. Coba sekali lagi saya tanya teman-teman. Paham nggak? Paham nggak? Siap, paham, Pak. Paham. Insya Paham. Kalau sebentar lihat kegiatan intinya. Benda. Nah, kegiatan inti itu menggambarkan model yang kamu gunakan. Model apa tadi? Active learning, Pak. Nah, active learning itu langkah-langkahnya ada berapa? Coba. Nanti ketika kamu nyebut model, maka di langkah-langkah kegiatan inti itu harus tergambarkan langkah-langkah yang ada di dalam active learning itu. Udah tahu konsep active learning gimana modelnya? Mengajak supaya siswanya itu aktif. Jadi Winda cuma ngasih materi kayak misalnya seperti gambar. Jadi kayak konsep-konsepnya itu sedikit. Jadi biar siswa yang menjawab dari gambar-gambar tersebut, Pak. Iya, maksud saya, pertanyaan saya, coba kamu bisa menjelaskan nggak active learning itu langkahnya ada berapa? Bisa nggak? Coba nanti kamu apa namanya? Kan ini infografis, tadabur. Langkah-langkah pastinya model yang tadi itu apa saja sih, Win?
Coba terus ke bawah. Jadi kegiatan intinya kamu tata ulang. Ya, Pak. Terus coba bagian terakhir, menutup. Guru memeriksa siswa yang sudah dikerjakan oleh siswa ini memberikan penilaian ya, evaluasi kan. Masih ingat apa saja di dalamnya? Satu, Harusnya memberikan ada yang membuat evaluasi. kesimpulan, Pak. Ya, satu, menyimpulkan. Dua, Evaluasi. evaluasi. Menyampaikan rangkuman atau ringkasan kesimpulan. Ya, udah itu nomor satu kan tadi menyimpulkan ya. Menyimpulkan, Ya. keduanya Evaluasi. evaluasi, ketiga Tindak lanjut dengan memberikan nah, tugas. tindak lanjut. Tindak lanjut itu artinya memberikan tugas atau PR. Ya. Kemudian Nasihat. Informasi pokok tema yang bahasan. akan dipelajari. informasikan materi yang akan datang. Kelima, Doa penutup. ya, jadi apa Nasihat. Kan menutup? sedikit nasihat. Ya. Nah, coba paham nggak? Ini saya ada pertanyaan nggak? Coba lihat. Silakan teman-teman sebelum tampil. Ada pertanyaan? Jelas, Bapak. Pak, izin boleh, Pak? Boleh, silakan. Tadi kan di kegiatan itu di kegiatan itu kan sesuai model pembelajarannya Pak, langkahnya gitu Pak. Nah itu tuh katakan misalnya pertama itu model pembelajaran saintifik gitu, di mana langkah pertamanya itu kayak mengamati. Nah itu tuh langkah pertama mengamati itu dijelaskan secara detail atau cukup beberapa kalimat aja Pak, kalau untuk di bagian intinya Pak. Ya, misalnya ini ya. Siswa mengamati ya gambar yang diperlihatkan oleh guru, misalnya kan mengamati seperti itu. Tonjolkan siswanya ya. Saintifik kan gitu, saintifik ya? Iya Pak. Ya, saintifik itu kan ingat, satu mengamati, kedua apa? Menanya. Nah, menanya misalnya ya. Jadi boleh nanti siswa diberi kesempatan untuk bertanya, misalnya boleh gitu. Bahkan bagusnya tergambarkan juga, misalnya gini, dengan menggunakan media apa, media bla 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 ya, siswa diminta untuk mengamati media tersebut gitu, bisa seperti itu, medianya bisa diangkat gitu. Ya. Pokoknya harus menggambarkan langkah-langkah saintifik intinya Mas. Silakan kata-katanya oleh Anda bisa bebas ya. Tapi di situ menggambarkan ada pengamatan, ada bertanya, pokoknya yang 5 langkah. Pak, Mbak. Makasih banyak Pak. Ya, dengan model konseptual dan menggunakan gambar ini siswa diharapkan bla 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 bla. Maka di dalam kegiatan intinya satu misalnya langkah pertama itu apa? Langkah pertama dari model saintifik itu misalnya literasi ya. Siswa melakukan apa namanya bacaan materi yang disediakan yang disiapkan oleh guru. Satu itu. Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Langkah kelimanya misalnya creativity ya. Langkah keduanya critical thinking misalnya ya. Seperti itu. Karena ada 5 langkah ya. Jadi karena itu Anda harus pahami dulu langkah-langkah langkah-langkah model yang Anda gunakan. Jadi jangan sampai Anda menuliskan model tapi tidak paham langkah-langkahnya gitu.
Makanya kuasai model-model yang saya sebutkan tadi. Coba yang model yang sudah Anda ketahui apa model apa saja? Rahman? Coba itu share screen-nya ditutup dulu, Winda. Ayo silakan, ada pertanyaan? Sarah? Mangga ada pertanyaan? Belum, Pak. Pertanyaannya, paham enggak? Paham, Pak. Ini menggunakan konsep apa? Konsep apa? RPP apa? Jenis RPP apa ini? One page paper, Pak. One page paper. One page paper itu bukan berarti harus 1 halaman ya. Ya, bukan, tapi orang ada yang menafsirkan ya boleh 1 halaman, boleh gitu, dengan disederhanakan. Karena itu langkah-langkahnya ya sederhana sebetulnya, sehingga guru nanti tidak harus bingung gitu, tidak harus banyak apa namanya ya banyak seperti masa lalu kan sampai puluhan lembar bikin RPP itu, sekarang cukup 1 atau 2 halaman. Jadi di kegiatan inti itu menggambarkan apa? Model pembelajarannya, Pak. Langkah-langkahnya, Pak. Jadi menggambarkan langkah-langkah model yang digunakan. Ini apa nih, terkadang guru bingung dan bahkan galau memilih model apa yang cocok untuk diterapkan pada saat mengajar di kelas. Ini siapa nih? Salah, Pak. Salah, Pak. Mau copy paste model pembelajaran dan langkah-langkahnya. Malah ngotak itu. Mana tuh? Tadi siapa itu yang galau? Rahman tadi apa, Rahman? Rahman tadi tuh mau nge-share itu di kolom itu model pembelajaran beserta langkah-langkahnya. Salah ngopas malah ngirim itu, maaf, Pak. Oh gitu. Nah jadi gini, jadi kalau gitu teman-teman kalau begitu kuasai ya, kuasai langkah-langkah tadi. Kemarin kan saya sudah memberikan contoh buku ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Bapak. Untuk Iya, buku. Pak. Kemarin udah ditemukan bukunya, Man? Aslam? Bukunya udah dibaca belum? Bukunya udah dibaca belum? Belum, Pak. Atur kumaha atur itu belum mah. Karena di situ justru atau Anda baca buku Pak Saidin enggak? Aduh, ini slow responnya ini Rahman. Ada, Pak. Baca, Pak. Jangan slow Ada, respon Pak. atau kalau ditanya teh. Tapi itu bukunya tuh. Apa Bukunya tuh? tuh kan model pembelajaran, tapi isinya tuh metode pembelajaran. Gitu. Ya, sebetulnya kan kalau yang punya Pak Saidin itu bisa begini, Rahman. Kata-katanya dengan menggunakan model Qur'ani tipe apa misalnya. Ya. Dengan menggunakan tipe apa? Dengan menggunakan model Qur'ani tipe kisah misalnya. Ya, bisa seperti itu.
Atau kalau misalnya metode umum dengan menggunakan cooperative learning tipe number head together misalnya, ya. Nah itu bisa seperti itu. Ayo silakan, ada pertanyaan sebelum lanjut. Tidak, Pak. Yang lain, Nida, Belum, Pak. Anjeli, Azril. Belum, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Jok, sekarang siapa yang mau tampil? Sheila, silakan coba tampil. Nah, teteh rek tampil tehnya, rek tampil teh. Lamun RPP nanti bener, tampil lagi mau bener. Kali itu kadia gitu. Karena kan Anda tampil itu berdasarkan RPP. RPP itu kerancangan, walaupun mungkin dalam kenyataan bisa jadi ada lebihnya, ya kan perlu improvisasi gitu kan. Ya silakan. Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran akan dimulai, kita sambil menunggu share screen mulai ditayangkan. Alangkah baiknya kita memperhatikan. Saya harap kalian untuk on cam yang bisa, silakan. Ya. Saya minta kepada Nah Aslam untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iya, siap Bapak. Siap. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Udah, Pak? Ya. Terima kasih Nang Aslam sudah memimpin jalannya doa. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Nak Nenden ada? Hadir, Pak. Ya. Ada Nanovi? Hadir, Pak. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah terabsen. Ada beberapa siswa yang sedang tidak bisa mengikuti pembelajaran untuk minggu ini. Semoga minggu depannya dia bisa kembali untuk ikut pembelajaran pembelajaran agama Islam ini. Sebelum masuk pembelajaran, ada yang tahu Bapak akan menjelaskan tentang apa? Kepada Nak Ajril, tahu? Ada Ajril? Wah, sepertinya tidak ada ya. Tahu, Pak. Oh, ada nih. Nah, Ajril, pembelajaran kali ini kita akan belajar apa nih? Ya, tidak ada ya sepertinya. Pak, Mausna. Ya, betul. Untuk Ajril, betul sekali. Sepertinya Ajril udah baca ya sebelumnya ya? Iya, Pak. Udah ya. Nah, bagus. Untuk Nak Ajril 100 dari Bapak. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Selanjutnya, ya sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu sehingga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, selanjutnya. Nah,
Di sini ada yang bisa membantu Pak untuk menjelaskan Asmaul Husna? Mas Satria? Boleh Pak, bacain ya. Baca. Nama-nama, Asmaul Husna itu adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk membacakan arti dari Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna Bapak jelaskan kembali bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan contoh yang baik bagi kita untuk dipelajari, dimengerti dan diamalkan. Sehingga cita-cita setiap manusia untuk meraih kehidupan bahagia dunia dan akhirat menjadi kenyataan. Selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu ada berapa sih? 99, Pak. Nah, ada yang bisa menyebutkan salah satu dari 99 itu? Saya Pak, Nah, terus, Ar-Rahman Pak, nggak salah Ar-Rahman. ya betul. Selanjutnya ada lagi banyak kan 98 lagi. Ya Rohim, Pak. Ya, terus. Bagus. Yuk. Al-Qudus, Pak. Al-Malik, Betul. Pak. Ada lagi? Al-Qawi. Nah, betul. Nah, untuk minggu kali ini kita akan mempelajari sekitar next. Nah, yang akan kita pelajari itu nggak akan full 99 ya. Jadi, kan kita pilih dari 99 itu. Selanjutnya, nah yang kita akan pelajari itu adalah sekitar 7. Selanjutnya, yang pertama itu adalah next. Al-Karim. Ada yang tahu arti Al-Karim? Maha mulia Bapak. Nah, betul. Selanjutnya Al-Mu'min. Ada yang tahu? Maha pemberi keamanan. Nah, selanjutnya ada Al-Wakil. Bisa dibaca ya. Selanjutnya Al-Matin, selanjutnya Al-Jami, selanjutnya Al-Adl, selanjutnya Al-Akhir. Nah, di sini kita akan mempelajari 7 nama-nama Allah yang baik itu. Nah, dari 7 itu tercantum contoh perilaku dari Asmaul Husna itu. Di situ ada sekitar 5, yaitu selanjutnya kokoh pendiri. Pertama adalah siswa akan menjadi kokoh pendirian, pemberi rasa aman. Sambil di next, tolong. Nah, di kokoh pendirian itu sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh pihak lainnya karena pendiriannya sesuai dengan kebenaran ajaran Allah. Dan yang kedua adalah pemberi rasa aman. Pemberi rasa aman itu seperti yang dicontohkan dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita bahwa kita bebas untuk bebas sebagai muslim untuk melakukan ibadah. Terus ada tawakal, berserah diri kepada Allah, dan adil. Adil itu berperilaku adil yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum Allah. Ya, sekian untuk pembelajaran kali ini. Bapak belum bisa menjelaskan secara komprehensif ya, karena mengingat waktu. Selanjutnya di next aja kita akan lanjutkan untuk minggu depan. Selanjutnya, Bapak di sini ada kuis. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Pertanyaan pertama yaitu next.
Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sekaligus sifat yang disebut Al-Karim. Artinya, ada yang bisa jawab? Pak, saya Pak. Mulia, Pak. Maha mulia, Pak. Mulia. Ya, Rahman dulu atau Nak Aslam dulu? Mang Rahman dulu, Pak. Nah. Pak emang sih masih seumuran. Silakan Rahman. Maha mulia, Pak. Maha mulia. Betul nggak sih? Ada yang bisa meluruskan, betul? Betul, Pak. Betul. Betul. Ya, bagus. Buat Rahman 100 dari Bapak. Ya, selanjutnya ada kuis yang terakhir. Nah, di sini ada Asmaul Husna yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 102. Itu merupakan apa yo? Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin. Ada yang bisa jawab? Aduh, lupa, Pak. Yang lain mungkin, Pak. Ya, ada yang bisa jawab? Lupa, Pak. Lupa. Alatif Lupa, bukan, Pak. Alatif ya. Kayaknya tidak perhatikan nih Aslam nih. Yang bisa menjawab nih, kuis nomor 2 dan yang terakhir. Ya, karena tidak ada yang bisa Al-Wakil bukan, Pak? Bapak. Al-Wakil. Ya. Untuk minggu ini Bapak cukupkan ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dari Bapak, karena Bapak juga masih belajar. Silakan untuk Nah Aslam untuk memimpin doa sebelum kita bubar. Oh iya, siap Bapak. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa. Akhir pelajarannya dalam hati masing-masing berdoa dimulai. Udah Pak, Terima kasih Pak. Nah Aslam sudah membantu Bapak dari pembukaan sampai penutupan ya. Untuk minggu ini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamil sudah menyampaikan tadi ya pembelajarannya. Lanjut sekarang ke Ibu Winda, mungkin langsung. Seskinnya sudah? Oke, emang enggak kepada Ibu Winda. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seperti biasa ya, ketika Ibu menanyakan kabar, nah kalian harus jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita coba. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada semangat-semangat ya. Ini puasa hari keberapa nih? Ketiga ya? Nah, iya Bu. Walaupun kita sedang berpuasa, tapi semangat kita harus tetap menggebu-gebu ya. Walaupun ini sudah sore, semangatnya harus seperti semangat pagi. Oke. Materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang senangnya menuntut ilmu. Oke, sebelum ke materi, coba duduknya yang rapi dulu, duduknya yang tegak, fokusin pikiran kalian dan hati kalian supaya ilmu yang kalian dapat itu mencerna dengan baik. Yuk, duduknya yang rapi dulu. Oke, untuk KM Nenden, siapa aja yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini tampaknya semua pada hadir. Alhamdulillah ya. Oke, langsung saja ya. Next. Nah, dalam menuntut ilmu itu kita harus mempunyai langkah-langkah
Nah, yang pertama itu dalam menuntut ilmu kita harus meluruskan niat. Jadi, kita sebelum menuntut ilmu itu harus meluruskan niat. Niatnya itu hanya karena Allah Ta'ala. Nah, bukan karena misalnya saya takut sama orang tua, jadi saya sekolah menuntut ilmu. Nah, tidak boleh ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus sungguh-sungguh. Nah, lalu kita harus semangat. Jangan putus asa. Nah, selanjutnya harus mempunyai cita-cita. Kalian di sini pada punya cita-cita kan ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai ya. Amin. Amin. Selanjutnya, dalam menuntut ilmu itu kita harus belajar tidak mengenal usia. Nah, kita misalnya berpikiran bahwa kita tuh sudah dewasa. Nah, jadi kita berpikiran untuk saya mah sudah dewasa, mungkin sudah telat untuk menuntut ilmu. Tidak begitu ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita tidak mengenal usia, mau usianya itu dewasa maupun itu sudah tua, walaupun nenek-nenek dan kakek-kakek, kita harus wajib menuntut ilmu ya. Nah, yang terakhir itu tidak mudah putus asa. Jadi misalnya kita itu sedang mengerjakan materi-materi di sekolah, terus itu tuh sukar. Nah, kita tuh harus berpikir, ini tuh kenapa sukar? Karena kita tuh mungkin kurang memahami materi itu tersebut. Nah, ada dalam hadis riwayat Ibnu Abdi Lebar, yaitu mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, sebelum ini next dulu. Nah, mengamati gambar ya. Di sini ada yang mau mengamati gambar yang pertama? Ayo, unmute. Itu yang pertama itu mana Ibu yang pertama? Oh ini ya. 3.1 ya Bu ya? Iya. Itu lagi belajar bareng Bu di kelas. Lagi belajar kelompok. Iya, betul. Masya Allah. Terima kasih Aslam sudah menjawab. Nah, yang kedua, ayo gambar yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oh iya, silakan. Itu gambar guru, murid memerhatikan guru, Bu. Nah, langsung yang gambar yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Ayo unmute. Aku. Ya, boleh. Salah bukan, Bu? Jawabannya sudah bagus, tapi Saya, Bu. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Ayo, Rahman mau jawab. Saya, Bu. Itu anak-anak ya lagi pulang sekolah hujan-hujanan sambil dijenjeng sepatu tasnya gitu tuh, bukan? Iya. Kebanjiran Bu, kebanjiran. Ya. Nah, jadi Ibu ulang ya dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu Aslam sudah betul ya. Itu sedang murid-murid sedang berkelompok berdiskusi. Nah, jadi berdiskusi itu dalam menuntut ilmu itu juga penting untuk mempermudah kita mempelajari materi. Nah, yang gambar kedua itu ada seorang guru sedang menanyakan tanya jawab kepada siswanya. Nah, yang gambar ketiga ini banyak yang salah ya. Tapi nggak apa-apa, jawabannya udah mendekati semua, kalian hebat. Nah, gambar yang ketiga ini ada siswa-siswa yang sedang pergi ke sekolah melalui menyeberang dulu sungai. Jadi mereka itu Masya Allah banget ya, perjuangannya mau ke sekolah itu harus menyeberang dulu sungai. Jadi sampai bajunya basah-basah. Masya Allah. Yuk, next, lanjut. Nah, langsung sebelum ke materi inti, dengan menghadiri kegiatan ini, mudah-mudahan kalian ini dapat Ibu harapkan dapat memahami pentingnya menuntut ilmu ya. Oke, langsung saja. Pengertian ilmu itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman. Nah, alima ini merupakan kata kerja yang artinya itu mengetahui. Nah,
Jadi ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Lalu kalau menuntut ilmu itu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, pada dasarnya itu dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang itu mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Next. Nah, di sini ada dalil menuntut ilmu. Siapa yang mau baca dalilnya dan artinya? Ada yang mau baca dalil dan artinya? Saya Bu. Ya, boleh. Aslam, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yastafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sama artinya, Bu? Iya. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Aslam. Masya Allah ya, sudah pasti ya bacaannya. Yuk lanjut next. Nah, ilmu menurut ajaran Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ilmu fardu ain. Nah, ilmu ini tuh ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Misalnya ilmu agama. Next. Nah, yang kedua itu ada ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah ini wajib juga bagi semua umat agama. Jadi nggak semua umat Islam aja ya. Nah, misalnya ilmu-ilmu ini tuh seperti ilmu-ilmu sains, yaitu fisika, kimia, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya ya. Next. Nah, di sini ada hikmah dan manfaat menuntut ilmu. Yang pertama, mengangkat derajat seorang manusia. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Yang ketiga, diridhoi malaikat. Dan yang terakhir, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah. Nah, next. Di sini, karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu ada kuis. Yuk, siapa yang mau memilih gambar dari ketiga gambar tersebut? Yuk, gambar yang pertama siapa yang mau milih? Ada yang mau milih gambar pertama? Aku deh, aku. Oke, boleh. Gambar pertama itu, pertanyaannya, sebutkan dalil menuntut ilmu. Ayo, apa dalil menuntut ilmu? Apa ya? Tolabul ilmi bukan, Bu? Dalilnya? Sebutin apa? Sebutin dalilnya. Yang Quran surat berapa tadi yang Aslam bacain? Ya. Ya Allah, Satria gak nyimak. Parah Ibu, Satria emang parah Ibu, emang gitu deh suka mainan di kelas Ibu. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Zanito tahu kayaknya, Bu. Kenapa? Zanito tahu tadi bilang ke Satria, tapi malu ngomong Ayo, katanya. kita tahu. Menuju Tedamang, Bu. Kenapa? Coba yang tadi baca Bu Aslam. Ibu, punten Ibu, waktunya udah mau habis Ibu. Oh iya, bentar lagi ya. Tadi apa dalil menuntut ilmu itu? Surat At-Taubah ayat At-Taubah Ibu, ayat Iya, Masya Allah. Jawabannya pinter. Berarti tadi mendengarkan ya. Jadi dalil menuntut ilmu itu Quran surat At-Taubah ayat 122. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi kuisnya cukup satu saja ya. Nah, untuk minggu depan, karena kalian belum memahami materi ini, karena tadi banyak yang tidak memperhatikan, Ibu tugaskan untuk meresum materi yang tadi Ibu telah paparkan ya. Nah, nanti dikumpulkan di KM-nya masing-masing, oke?
Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya ya. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut tapi gimana? Ya, lanjut ya, lanjut. Bangga sekarang untuk Ibu Sopa ya. Ibu Sopa Marwah. Bangga ke Ibu Sarah, dipersilakan Ibu. 10 menit ya Ibu. Ya. Sebelumnya suaranya terdengar jelas kan? Jelas Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah pada sehat ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu mau kalian on cam dulu semuanya ya. Yang tidak ada gangguan boleh on cam dulu. Lalu rapihkan dan persiapkan agar saat pembelajaran kalian dapat fokus ya. Terima kasih untuk yang sudah on cam. Nah, sebelum memasuki ke materi hari ini, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum memasuki materi hari ini, ada yang ingat gak sih minggu lalu kita belajar mengenai apa? Saya ingat gak? Coba Fidra, ingat gak? Atau Winda, ingat gak? Kita belajar menuntut ilmu. Iya, betul ya, buat Fidra. Hebat. Berarti memperhatikan dan masih ingat materi yang minggu lalu Ibu sampaikan. Nah, materi hari ini yaitu tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Nah, semoga bisa disimak dengan baik ya, agar nanti bisa diaplikasikan juga di kehidupan kita sehari-hari. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berperilaku jujur. Ya, coba next. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak sih jujur itu apa? Jujur itu ngomong beneran, Bu. Tidak Ya, berbuat bisa. bohong, Bu. Ya, betul. Ada pintar-pintar ya, berarti udah tahu ya secara garis besarnya. Coba next aja. Nah, pengertiannya dalam bahasa Arab, jujur adalah asidku atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, lawan katanya ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab itu al-kazibu. Nah, secara istilah, jujur atau asidku itu bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi, apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, lalu yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi, misalkan kita mau menginformasikan sesuatu kepada teman kita, apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan yang kita ketahui. Jadi, kalau misalkan Fidra mau nitip amanah kepada Winda. Nah, Winda itu nanti menyampaikan misalkan kepada siapa, kepada Rahman, kepada Intan, itu harus sesuai dengan apa yang Fidra ucapkan gitu. Jadi tidak boleh dilebihkan ataupun dikurang-kurangkan gitu ya. Yang ketiga itu ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi sesuatu yang baik itu tidak dicampuri dengan kedustaan, kebohongan atau yang buruk-buruk gitu ya. Nah, lalu boleh di next. Nah, ada yang tahu nggak sih macam-macam sikap jujur itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Ya udah, kalau nggak tahu, coba di next. Nah, macam-macam sikap jujur itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Nah, maksudnya itu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya, selain dorongan karena Allah. Jadi, yang kita lakukan itu niatnya semata-mata hanya karena Allah aja. Jadi, ngelakuin sesuatu, melakukan perbuatan sesuatu itu semata-mata niatnya karena Allah. Jadi, tidak melenceng dari niat tersebut ya. Yang kedua, jujur dalam lisan atau perkataan. Nah, jadi sesuai berita yang diterima dengan disampaikan itu sesuai. Jadi beritanya yang tadi udah Ibu bilang di awal ya, dicontohkan di awal. Jadi setiap orang itu harus
dapat memelihara perkataannya. Jadi perkataan yang kita ucapkan itu harus sesuai, pokoknya jangan dilebihkan atau dikurangkan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Maksudnya ini beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi yang kita lakukan itu harus ada manfaatnya juga, baik buat diri kita maupun buat orang lain gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan itu emang harus benar-benar dilakukan dengan niat karena Allah, jadi biar ada manfaatnya juga buat diri kita dan diri orang lain seperti itu. Coba boleh di next. Nah, contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita masuk next. Nah, sebelum ini ada yang tahu nggak sih maksud dari 2 gambar di PowerPoint ini? Ada yang tahu Kalau yang nggak? pertama itu lagi nyogok ya, Bu? Iya, betul. Kalau yang satu laginya? Yang ke satu lagi itu lagi apa itu teh, Bu? Burem. Oh iya, emang buram ya? Maaf. Ya udah, next aja. Lalu satu lagi. Nah, ya yang pertama itu sedang menyogok ini perbuatan yang salah ya. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu, mau melakukan sesuatu itu emang harus pure dari sesuai kemampuan kita gitu. Jadi harus benar-benar jujur ya, jangan ada sogok menyogok seperti ini. Yang kedua itu sedang beramal. Jadi kayak tadi, kalaupun kita mau memberikan sesuatu, mending dipakai buat beramal aja gitu uangnya. Jadi ke kitanya ada manfaatnya, ke orang lain pun pasti ada manfaatnya seperti itu. Ini jujur dalam niat atau berkehendak ya, karena yang ini udah tidak baik ya, yang menyogok itu niatnya, tapi yang beramal itu udah tentu baik. Oke, next. Nah, yang jujur dalam perkataan atau dalam lisan, ada yang tahu nggak ini maksud dari 2 gambar ini apa? Ayo coba ada yang tahu? Yang pertama jujur, Bu, ngomong jujur. Yang kedua ngebohong, Bu. Iya, betul banget, Gary. Terima kasih. Yang gambar pertama ini coba di next dulu. Nah, iya. Yang pertama, sedang berbicara jujur atau benar, jadi sesuai perkataannya tadi, tidak dilebihkan atau dikurangkan gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi, yang sebelah kanan Ibu, itu sedang berbicara bohong. Jadi dia sedang berbicara bohong aja, yang penting bisa membuat orang senang karena kebohongan dia atau apapun itu ya. Yang ini yang kanan Ibu salah, dan yang sedang berkata jujur itu benar ya, udah pasti benar. Coba di next. Nah, yang terakhir ada jujur dalam perbuatan. Ada yang tahu maksud dari kedua gambar ini? Aku, Bu. Boleh, Winda. Gambar yang pertama itu lagi ulangan, dia mencontek. Ya, betul. Yang kedua, yang sebelah kanan? Itu mengajari untuk mengerjakan ujian itu hasil sendiri, jadi dia itu jujur, Bu. Iya, betul banget. Keren ya, Winda, mantap banget. Nah, yang gambar sebelah kiri ini itu ada anak yang sedang mencontek pada ketika ujian atau ulangan atau apapun ya. Dan ini perbuatan yang salah. Jadi, sedangkan yang sebelah kanan itu mengerjakan hasil ujian sendiri ya. Yang ini perbuatan yang benar. Jadi, kalau kita sedang melakukan ujian atau ulangan atau apapun itu, mending kita lakukan sebisa kita aja, semampu kita. Jangan sampai kita mencontek, karena ini tuh udah perbuatan yang salah banget ya. Kedepannya pun kalau kita udah dari dini udah apa ya, udah berani untuk mencontek, udah berani untuk berlaku bohong, nah kedepannya pun hasilnya tidak akan sesuai dan tidak baik ya, tidak berkah juga seperti itu. Coba di next. Nah, mungkin cukup sekian yang materi Ibu dapat sampaikan. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak yang tadi Ibu sudah jelas? Aku deh. Iya, boleh. Siapa nih? Aku. Oh, Satria. Boleh. Gimana? Satria mau menyimpulkan. Tadi itu belajar tentang bersikap jujur. Jujur itu artinya berkata benar, atau secara istilah itu sesuai antara yang diucapkan dengan apa yang terjadi. Jujur itu ada 3, jujur dalam niat, jujur
dalam berbuat, jujur dalam berkata. Ya, Udah. ya. Makasih Gitu aja. banget, pinter, keren. Iya, berarti memperhatikan ya dari tadi. Kok kata ibu Dan aku yang juga. dan yang Satria ucapkan juga sudah sesuai sama yang Ibu tadi jelaskan ya. Keren banget, terima kasih. Nah, jadi Ibu bilang lagi, kita itu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berperilaku jujur. Jadi, sebisa mungkin kita berperilaku jujur walaupun ada godaan itu, tapi tetap ya kita harus dalam niat yang benar, niat karena Allah. Jadi kita harus menjadi anak yang berperilaku jujur. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu meresume tentang sumber hukum Islam ya. Tugasnya dikumpulkan melalui KM aja nanti. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan dapat diaplikasikan dengan baik di dalam kehidupan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Sarah yang sudah memberikan pelajaran pada kita semua. Bapak, ini lanjut atau gimana Pak? Mas ada. Bentar. Oke. Lanjut aja dulu. Oke, silakan. Silakan. Sekarang siapa? Mangga selanjutnya kepada Ibu Nita. Oh, ya Nito. Wow, Masya Allah. Ya, yang kita Zenit, tunggu-tunggu. silakan Zenit. Pak Mangga Zenit kita ya. tunggu Bapak Janito. Pak Zenit, silakan. Mangga Bapak. Khusus Bapak Janito 20 menit dah. Wah, Bapak Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sehat. Sukses. Alhamdulillah Bapak juga sehat ya. Ketua kelasnya Aslam ya ketua kelas? Iya Bapak. Siapa yang nggak masuk hari ini Aslam? Masuk semua Pak. Alhamdulillah masuk semua Pak. Oh, ini tadi Asep ngechat katanya sakit. Lah, oh tadi Asep nggak konfirmasi ke saya Bapak. Kirain tadi mau masuk Pak. Oh, kayaknya dia pulang Pak gitu. Oh ya, mari kita doakan ya yang sedang sakit. Semoga sakitnya diangkat dan segera dicabut ya penyakitnya. Baik, mohon untuk sebentar on cam terlebih dahulu. Bapak ingin melihat wajah-wajah kalian. Kemudian rapikan posisi duduknya, jangan ada yang bersandar, jangan ada yang tiduran. Coba saya lihat. Rahman, coba Rahman duduknya yang rapi. Alhamdulillah, bagus ya, siap. Banyak sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama niatkan pembelajaran kali ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pembelajaran kita kali ini penuh makna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menghadirkan keberkahan, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan mengenai dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu adalah tentang zina dan pergaulan bebas. Minggu lalu Bapak juga sudah menjelaskan mengenai apa saja gitu yang harus dibaca tentang zina. Nah, oleh karena itu, sebentar. Boleh di next dulu PPT-nya, tolong. Nah, ini ya salah satu tujuan pembelajaran kita adalah supaya itu kalian itu mampu mengenali bahayanya zina dan pergaulan bebas, dan supaya kalian itu mampu menjaga diri kalian nanti di luar sekolah. Nah, minggu lalu Bapak sudah suruh baca kalian mengenai apa itu zina dan pergaulan bebas. Boleh di on mic-kan. Ada yang tahu pengertian dari zina itu apa? Silahkan.
Rahman, tahu Rahman pengertian zina? Aslam, tahu Aslam pengertian zina Tadi gimana? Aslam? Satria katanya mau jawab Bapak. Tadi Satria bisik-bisik kayak saya Bapak. Oh ya, gimana Satria katanya tahu? Yang saya tahu zina itu melakukan sesuatu yang bukan haknya kepada yang bukan haknya. Hubungan antara seseorang yang bukan haknya, Pak, maksudnya. Oh iya, bagus, boleh. Coba boleh di next slide PPT-nya. Ini udah pengalaman, Pak. Nah, zina itu sebenarnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikatan dengan ikatan pernikahan yang sah. Nah, Bapak ingin tanya lagi, kalau di sini kan pengertian zina antara laki-laki dan perempuan. Berarti kalau antara laki-laki, perempuan dengan perempuan, apakah disebut zina? Bukan, Pak. Bukan, Pak, bukan. Bapak mah ngadi-ngadi, bukan. Tetap disebut zina ya, karena itu dosanya sama dengan zina. Seperti misalnya, homoseksual terhitung sebagai suatu perbuatan zina. Bisa dari zina, yakni hubungan badan antara mahram, seperti misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan sebagainya. Itu dosanya jauh lebih besar daripada zina. Selanjutnya boleh di next. Nah, di sini ada dalilnya. Boleh tolong dibacakan dua orang, laki-laki dan perempuan, silahkan. Ya, Pak. Boleh. Ya, Pak. Gary, silakan baca ayat Quran yang Gary. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu dzinna innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Silakan artinya, Gary. Saya lagi, Pak. Ya, artinya ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Gitu, Pak. Gary biasa ngaji ya di rumah ya, Gary ya? Iya, Pak, lumayan, Pak. Lumayan sering, Pak. Bagus, soalnya suaranya ya lancar baca Qurannya. Boleh sekarang yang perempuan baca hadisnya? Silakan, siapa yang mau perempuan? Boleh, siapa itu tadi? Winda. Nah, mangga Winda, silakan Winda. Kedua mata itu bisa melakukan zina. Kedua tangan itu bisa melakukan zina. Kedua kaki itu bisa melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi itu ya, ada dua dalil tentang zina. Sebenarnya zina itu bisa terbagi menjadi dua. Ada zina kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari, dan zina besar yang bisa kita hindari dan kita harus jauhi. Nah, zina kecil itu seperti mata kita melihat hal-hal yang haram. Itu tadi seperti yang di pengertian tadi ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Nah, salah satu penyebab zina adalah pergaulan bebas. Ada yang bisa menjelaskan tidak tentang pengertian pergaulan bebas? Silakan. Winda mungkin bisa menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas? Kalau pergaulan bebas ya, Pak. Misalnya ada seorang anak yang bergaul dengan anak yang pergaulan jelek, Pak. Oh iya, boleh. Ada lagi yang bisa menambahkan tentang pergaulan bebas? Saya, Pak. Oh, boleh, Fidra. Apa itu, Fidra, pergaulan bebas? Jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau bebas. Mantap sekali ya. Lebih dari Bapak nampaknya. Bagus. Boleh kita next slide dulu. Nah, jadi pergaulan bebas itu adalah bentuk perilaku menyimpang
dalam bentuk perilaku sehari-hari yang melewati batas atau mengabaikan batas hukum agama tertentu. Nah, jadi tadi apa yang dijelaskan oleh Winda sama Frida sebenarnya udah betul, tapi ini lebih disempurnakan supaya lebih jelas dan lebih nyambung maknanya begitu ya. Nah, boleh di next slide lagi sedikit. Nah, pergaulan bebas itu banyak sekali bahayanya. Yang pertama itu terjerumus ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya narkoba, mabuk-mabukan. Nah, terutama yang berkaitan dengan bab ini adalah tentang zina. Yang kemudian menimbulkan rasa malu bagi keluarga. Siapa sih keluarga yang gak malu melihat keluarganya, anggota keluarganya itu mabuk-mabukan, terciduk karena narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Yang kemudian 3, merusak masa depan diri sendiri. Sebab seseorang yang sudah terkena pergaulan bebas, maka akan sulit bergabung kepada norma masyarakat pada umumnya. Yang keempat, sangat rawan terkena penyakit menular seperti penyakit akibat zina itu seperti HIV, sifilis, gonorrea, dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Dan yang kelima adalah berurusan dengan hukum yang berlaku. Tidak mungkin seseorang yang tidak terjerumus ke pergaulan bebas akan terbebas dari hukum setempat yang tengah berlaku. Nah, boleh di next slide terakhir. Nah, sekarang ada kuis sedikit nih. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan banyak tentang zina dan pergaulan bebas. Sekarang ada yang bisa nyimpulin nggak ini gambar apa? Silakan. Saya tahu, Pak. Apa, Saya Ger? tahu, Pak. Apa, Ger? Itu gambarnya kayak orang pacaran, Pak, tapi kayaknya bukan, Pak. Oke, Geri katanya orang pacaran. Ada lagi yang ingin menjawab gambar apa itu? Ya, sebentar ya, De Aslam ya. Itu bohongan, Pak. Adik kakak, Pak. Oh, adik kakak. Oh, iya, masuk juga adik kakak ya, betul. Nah, boleh di next slide? Apa? Nah, ternyata ini bukan orang pacaran, tetapi orang sedang foto sama kepala manekin. Astagfirullah, Bapak. Oh, ngeprank kita sih, Pak. Nggak boleh, Bapak. Ih. Bapak parah. Jadi kesimpulannya adalah kita memang harus menjaga diri dari pergaulan bebas, tetapi jangan sampai kita menghakimi orang lain yang terlihat seperti sedang berada dalam pergaulan bebas. Nah, seperti ini kita kan nggak tahu itu fotonya seperti apa aslinya begitu. Atau misalnya mungkin juga nanti kita ketemu orang di jalan, sedang jalan bareng, bisa jadi itu suami istri atau adik kakaknya dan sebagainya. Paham? Paham, Pak. Paham. Untuk tugas minggu depan, tolong disiapkan mengenai resume. Menurut kalian itu pacaran dalam Islam itu boleh atau tidak? Tolong dibuat dalam 1 halaman saja ya, tidak usah banyak-banyak. Fontnya juga 12 saja ya. Kemarin Aslam buat tugas fontnya sampai 26, jadi sedikit ya materi yang terisi ya. 12 saja fontnya ya, jangan terlalu banyak. Ya, Bapak. Ya, Pak. Kalau minggu depan kita masih masuk ke dalam materi ini, mungkin akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Dan untuk penutup, Bapak ingin memberikan nasihat agar kalian untuk senantiasa menjaga diri, pilihlah teman yang baik-baik, dan jaga keluarga kalian agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bapak. Lanjut siapa lagi? Rahman. Lanjut ke Nita apa siapa? Yang tampil hari ini berapa orang lagi nih? Kisti sama Ada Pida. Kenapa? Kisti sama Pida. 2 lagi, Bapak. Kita Dua sama lagi, sok habisin aja dulu, udah habisin. Oh, siap. Ya, enggak, silakan. Enggak kepada Ibu Kisti mungkin atau Frida dulu? Kisti dulu, Slam. Mangga Ibu Kisti, dipersilahkan. Baik, moderator, suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu. Nah, alhamdulillah ya, baik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan yang sedang diberikan nikmat sakit, semoga Allah cepat angkatkan penyakitnya. Nah, baik. Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, Ibu ingin kalian semua on cam terlebih dahulu ya. Ibu ingin melihat dulu nih wajah-wajahnya. Ya, boleh on cam semuanya. Dan yang duduknya masih belum rapi, silahkan rapikan dulu agar kita tetap fokus ya belajarnya. Kemudian jangan lupa juga isi absennya ya di GCR seperti biasa. Nah, baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menghadirkan niat terlebih dahulu agar ilmu kita ini senantiasa bermanfaat dan juga berkah. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelumnya masih ada yang ingat gak? Minggu lalu itu kita membahas tentang apa nih? Ada yang masih ingat? Tentang zina, Ibu. Tentang zina. Nah, bagus, Fidra masih ingat ya, artinya memperhatikan. Semoga yang lainnya juga masih ingat ya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini, kita memasuki materi baru, yaitu akan membahas tentang selalu bersama malaikat dalam keseharian. Nah, dari materi ini tuh, kita akan mempelajari tentang makna beriman kepada malaikat, dan juga kita akan mengetahui ya, apa saja sih malaikat yang wajib kita ketahui. Kemudian semoga dengan mempelajari ini juga kita bisa meningkatkan keimanan kita khususnya dalam mengimani malaikat-malaikat Allah. Dan juga meskipun sekarang sedang berpuasa ya, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Nah, baik, boleh di slide Teh. Nah, sebelumnya dulu. Nah, pada materi ini ya selalu bersama malaikat dalam keseharian ini kita ada 3. Yang pertama itu memahami makna beriman kepada malaikat, kedua nama-nama malaikat dan tugasnya, dan yang ketiga itu perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Namun pada hari ini ya Ibu tidak akan menjelaskan semuanya, hanya yang poin 1 saja, yaitu memahami makna beriman kepada malaikat. Coba Ibu mau nanya deh atau mau mengingat dulu, ada yang masih ingat gak? Pengertian iman itu apa sih? Ada yang masih ingat? Percaya, Ibu. Artinya percaya pengertiannya. Apa, Fidra? Percaya. Ya, Bu. Masya Allah, Fidra. Bagus sekali, tepat ya. Boleh di next slide-nya. Nah, benar ya apa yang tadi Fidra katakan. Jadi, Fidra itu tadi menjawab sebatas dari pengertian secara bahasa aja. Jadi, iman secara bahasa itu adalah percaya atau yakin. Nih, artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh badan. Nah, itu untuk pengertian imannya. Selanjutnya yaitu pengertian malaikatnya. Nah, malaikat itu, jadi menurut Quraisy Shihab, malaikat itu tuh berasal dari bahasa Arab, malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malaka. Artinya itu menyampaikan sesuatu, atau bisa diartikan juga makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan secara istilahnya malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Nah, dari pengertian iman dan malaikat tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, maka kita dapat bisa simpulkan pengertian dari iman kepada malaikat. Jadi artinya ketika kita iman kepada malaikat, artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, dengan demikian ketika kita beriman kepada malaikat, artinya kita itu akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati baik dalam berkata-kata ataupun dalam berbuat. Boleh di next Teh?
Nah, kalau tadi makna dari iman kepada malaikat. Untuk selanjutnya yaitu hukum beriman kepada malaikat. Nah, jadi hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena iman kepada malaikat itu termasuk salah satu rukun iman. Coba Ibu mau tanya, ada yang tahu iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Coba. Kedua, Bu. Kedua. Ya, betul. Siapa tadi yang menjawab kedua? Gary, Bu, Gary. Nah, iya. Aslam bukan yang ketiga ya. Ini juga, Bu. Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Makanya hukumnya itu fardu ain. Nah, di sini juga hal itu berdasarkan dari sumber Al-Quran ya. Yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285, terus ada surat An-Nisa ayat 136, dan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, tetapi di sini Ibu hanya mencantumkan dari surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan ayat beserta artinya? Saya, Bu. Ya, silahkan Aslam. Tapi kurang jelas, Ibu. Nggak apa ya, Ibu ya? Iya, udah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unjila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kul amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Ibu ya, Rasul Muhammad beriman pada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan, kami padamu tempat kami kembali. Udah Ibu. Oh ya Ibu, waktunya masih 3 menit lagi Ibu. Ya, terima kasih ya Aslam sudah membacakannya. Mungkin tadi terlalu terburu-buru ya bacanya, jadi sedikit kurang tartil. Nah, dari ayat ini juga kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad pun kan mengimani apa yang diturunkan. Nah, kita juga sebagai umat juga harus mengikuti apa yang Nabi Muhammad mengimani malaikat ya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada penciptaan malaikat. Nah, untuk penciptaan malaikat ini karena mengikuti sedikitnya pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, maka untuk mengetahui ya penciptaan itu seperti apa, kita dapat merujuknya itu kepada Al-Quran atau hadis. Nah, di sini itu ada hadis dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan manusia itu diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah, dari hadis ini kita tahu ya bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian untuk selanjutnya ada yang menyebutkan bahwa malaikat itu mempunyai sayap, terdapat dalam surat Fatir ayat 1. Di sini Ibu bacakan artinya saja ya. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Nah, dari hadis dan ayat Al-Quran di sini kita bisa tahu ya bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya dan juga memiliki sayap. Nah, ketika kita mendengarkan atau keterangan yang di luar dari sumber hadis Halo Kisti. Iya, Pak. Coba ditutup. Gimana penutupnya? Langkah penutupnya coba gimana? Iya. Baik ya, mungkin pemateriannya sampai sini dulu karena waktunya juga sudah habis. Sekarang coba Ibu mau nanya dulu untuk mengevaluasi dari materi ini, ada yang bisa jelaskan dulu tadi makna dari iman kepada malaikat. Ada yang masih? Aku, Bu. Boleh. Jadi, kalau tadi yang udah Ibu jelaskan, makna beriman kepada malaikat itu, jadi kita itu percaya atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat, yaitu sebagai makhluk gaib yang tadi kata Ibu tuh diciptakan dari nur ya Bu, dari cahaya, dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan gitu Bu. Nah, pintar sekali. Bagus ya, 100 poin
nenden, memperhatikan. Nah, betul ya, artinya ketika kita mengimani kepada malaikat, nah kita itu akan senantiasa menjaga seluruh anggota badan kita untuk berhati-hati baik dalam berbuat atau berkata-kata. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, mungkin Ibu akan menjelaskan terkait tugas nama-nama dan tugas malaikat yang wajib kita ketahui, yang ada 10 itu ya. Nah, jangan lupa seperti biasa ya mengerjakan mind map terkait materi yang telah dipelajari hari ini dan minggu depan dikumpulkan. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikuti protokol COVID, dan mungkin Ibu akhiri dulu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gisting sudah menyampaikan pembelajarannya. Ya, di bagian terakhir, Pak Sulam, terakhir sekarang. Fidra, Bapak. Yuk, langsung aja terakhir ya. Lanjut pada Ibu Fidra. Fidra, silakan Fid. Ya Pak. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, bagi yang tidak terkendala jaringan, silakan dinyalakan kameranya ya anak-anak. Oke, baik. Coba duduknya yang baik, yang rapi. Yang masih buka sosial media, coba ditutup ya sosial medianya. Kita fokuskan ke pembelajaran sore hari ini. Oke, selanjutnya. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Sore, Bu. Walaupun kita belajar di sore hari dan sedang berpuasa, harus tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Sebelumnya kita mulai pembelajaran, mari kita menghadirkannya terlebih dahulu dengan mengucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bagi yang tidak masuk, tolong kasih kabar ya ketua kelasnya kenapa dia tidak masuk. Terus untuk kalian yang hadir, tolong isi absen di Google Form yang Ibu sudah kirim di WA Group. Ada yang masih ingat Ibu kemarin belajar pembelajaran apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin? Iman kepada malaikat, Bu. Ya, baik. Karena materi minggu lalu ada kaitannya dengan materi yang sekarang, diharapkan setelah materi ini kalian akan paham kaitannya dengan materi yang Ibu akan sampaikan pada sekarang. Oke, pada sore hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Tujuan pembelajaran kali ini agar kita tahu ketentuan tentang berpakaian sesuai syariat Islam dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ada yang mau bantu Ibu bacain surat tentang berbusana muslim ini, surat Al-Ahzab? Ada yang Ibu tunjuk ya, Aslam. Oh iya, siap Ibu. Siap. Dibaca Bu ya. Iya, sama artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min bihim zalikatna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup
menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udah, Ibu. Oke, makasih buat Aslam yang sudah membacakan ayatnya. Alhamdulillah ya, bacaannya lancar sekali. Nah, dalam surat ini menjelaskan bahwa kita menutup aurat tidak hanya menutup aurat saja, tetapi tidak menampakkan lekukan badannya tersebut. Next. Boleh di next ya itu PPT-nya. Di sini ada yang tahu pengertian busana muslim itu apa? Sebelum Ibu jelasin. Aku mau, Bu. Oke, boleh. Winda, silahkan. Busana muslim itu busana atau pakaian yang harus digunakan atau dikenakan oleh manusia, Bu. Oke, baik. Jawabannya sangat tepat ya. Akan Ibu jelaskan lagi ya. Nah, busana muslim ini adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik wanita muslim ataupun laki-laki muslim. Dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai seperti rekreasi, jalan sehat, dan lain-lain. Nah, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa berbusana muslim itu ketika beribadah saja. Nah, itu pendapat seperti itu salah ya. Kita itu berbusana muslim dalam aktivitas sehari-hari, tidak hanya saat beribadah saja. Oke, next. Nah, di sini ada berbusana muslim. Ibu akan mengasih tahu apa aja ada berbusana muslim dengan video yang akan ditayangkan. Oke, next. Kok nggak ada ya PPT-nya? Ya, Bu, nggak muncul, Ibu. Oh, ini. Oh, ya ini. Sebagai umat muslim, kita memiliki adab berpakaian tersendiri yang menjadi identitas dan memiliki keutamaan di mata Allah. Adab atau etika berpakaian. Videonya itu aja ya, di skip soalnya waktunya 2 menit lagi. Ibu sebutin aja ya adabnya apa aja. Yang pertama itu adab berpakaiannya yaitu menutup aurat, pakaian yang tidak mengundang syahwat, tidak transparan, harus longgar dan tidak ketat, tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat menyengat, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Lalu bukan busana atau pakaian yang syuhroh atau dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi orang lain. Yang selanjutnya ada bukan memakai baju tersebut untuk tabaruj. Lalu yang selanjutnya ada tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Di sini ada 6 ya tujuannya. Allah menetapkan kita untuk berbusana muslim tidak hanya semata-mata untuk menutup aurat saja, tetapi ada tujuannya tersebut. Nah, tujuannya tersebut yaitu yang pertama menutup aurat dan dari sebagai perhiasan, terus memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Sebagai bagian dari ibadah, menghindari diri dari godaan setan, sebagai identitas diri, dan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Nah, ada juga di sini tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bagi wanita itu hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutupi seluruh tubuhnya.
selain muka dan telapak tangan kecuali di hadapan mahramnya yang sudah sah. Lalu bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutupi lutut sampai pusar. Next. Ada juga hikmah mengenakan busana muslim, yaitu sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang 6, yaitu ada iman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kode dan qadar. Yang kedua, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seorang akan menderita kelak di akhirat. Yang keempat, yaitu ada sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Yang kelima, sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah, sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya. Next. Waktunya udah habis sih, Bu. Punten. Oh iya, ada yang mau menyimpulkan yang udah dijelasin Ibu tadi? Mungkin kuisnya buat pekan depan aja ya. Ada yang mau menyimpulkan? Oke. Jadi mungkin saya Bu. Iya, boleh Aslam. Ya mungkin kesimpulannya itu jadi kita terus senantiasa berbusana muslim yang dimana ada batasan-batasannya. Bagi perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Bagi laki-laki itu Oke, baik. Dapat poinnya Aslam dari Ibu. Oke, karena waktunya udah habis, di sini Ibu akan ngasih tugas buat kalian untuk membuat mind map yang sudah dipaparkan Ibu tadi. Lalu Ibu titip pesan buat kalian dari pembelajaran yang sudah dijelaskan Ibu tadi, yaitu baik laki-laki maupun perempuan harus tetap menutup auratnya dan menjaga auratnya. Yang belum sesuai dengan syariat Islam, mari kita perlahan-lahan untuk menutup auratnya dengan sesuai syariat Islam tersebut. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk minggu yang akan datang, nanti saya akan ngasih rubrik ya, rubrik di mana Anda nanti harus mengobservasi teman-temannya. Jadi nanti setiap orang minggu depan itu memegang rubrik ya, memegang rubrik. Nanti akan saya kirim melalui grup ya, dan Anda tentu nanti setelah itu Anda ngeprint, setelah ngeprint Anda pegang ya. Kemudian nanti dicek Anda, misalnya contoh Fidra lagi mengajar ya. Minggu depan siapa aja tuh yang akan tampil? Halo? In? Sarah? Siapa yang ngaturnya nih? Destia Sambung Pak. Lagi dicek mungkin Pak, besok siapa aja yang tampil. Ya. Pokoknya minggu depan Tidak, Pak. Anda siap-siap mengobservasi temannya. Jadi nanti observasi temannya, kemudian tinggal checklist. Setelah itu nanti kita cek di mana posisinya. Jadi Anda bisa mengkritisi teman-temannya gitu ya, bisa mengkritisi teman-temannya. Karena itu perbaiki lagi RPP-nya supaya nanti lebih tertib ya. Nanti Anda akan melihat bagaimana teman-temannya kurangnya di mana, apakah dalam cara membuka, dalam cara menutup, dalam cara menjelaskan ya. Kalau dilihat dari sudut keterampilan mengajar ya, ada banyak rubriknya nanti ya. Kita akan sesuaikan rubriknya sesuai dengan format
yang one page paper. Nah, kelemahan Anda tadi saya periksa ya. Kelemahan Anda tadi di one page paper itu ternyata belum memadai ya, dari mulai penetapan tujuan ya, kemudian Anda juga belum memahami langkah-langkah yang Anda buat. Jadi setiap Anda menetapkan tujuan ya, katakanlah menggunakan model apa, nah langkah-langkah model itu harus sudah dikuasai. Jadi langkah-langkah modelnya, sekali lagi, langkah-langkah modelnya dikuasai. Misalnya untuk menetapkan tadi cooperative learning dengan tipe apa, langkahnya gimana, itu harus sudah tahu itu. Nanti dijabarkan dalam bentuk kegiatan itu ya. Ingat, kelemahan yang terjadi di lapangan dalam pembelajaran, guru senantiasa berorientasi pada teacher centers ya. Ingat, harus dirubah, bukan teacher centers, tapi justru harus student centers. Jadi bagaimana kalau tadi Winda menggunakan active learning ya, menggunakan active learning, maka yang learning yang aktifnya itu bukan gurunya. Jadi bukan guru nyerocos ngomong ke sana sini, bukan. Tapi justru harus terus Anda bagaimana mengaktifkan ya. Kemudian yang lainnya dalam memberikan evaluasi itu ada dua ya. Kalau yang tadi Anda sebut adalah evaluasi terakhir, ya, evaluasi terakhir di bagian penutup. Tapi nanti ada evaluasi proses. Evaluasi proses itu Anda menerangkan ya, jalan menjalankan cek, menjalankan cek. Jadi Anda mengajar cek lagi. Jadi itu namanya evaluasi proses. Itu untuk mendapatkan feedback dari siswa apakah ketika Anda mengajar itu dipahami atau tidak, bagaimana cara Anda untuk ngecek juga apakah cara Anda menerangkan itu terlalu cepat atau tidak, nah, seperti itu. Jadi penting sekali melakukan evaluasi proses. Saya kira itu saja catatan dari saya. Terima kasih. Dan sekali lagi yang mau tampil, yang sudah tampil pun perbaiki one page paper. Ya. Buka-buka model-modelnya, Anda harus masih di kepala ini sudah hafal, oh ada model ini, model langkahnya ini seperti itu. Terutama kaitannya dengan pendidikan agama, tentu model spiritual itu harus diangkat ya. Jadi model spiritual same ya, jadi spiritual approach itu harus dikuasai betul gitu ya. Jangan lupa menghadirkan niat, jangan lupa, karena kan kita itu ditugaskan Allah untuk beribadah, termasuk mengajar itu harus beribadah, karena itu caranya gimana, itu menghadirkan niat dengan ucapan basmalah. Saya kira itu saja, terima kasih. Mari kita sudahi pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Ini kok hanya 34 orang, kemana yang lainnya? Halo? Halo? Mungkin sinyalnya, Pak. Kenapa? Jadi sendiri, mungkin sinyalnya. Enggak kok, ini jumlahnya pesertanya hanya 34 orang. Tadi Pak ada beberapa yang yang konfirmasi katanya ada keperluan mendadak, katanya tadi izin. Keperluan mendadak. Oke, kalau gitu terima kasih. Maka kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya, Winda silakan menyiapkan untuk buka ya.